berdua, apa kabarnya kalian? How's life today? I hope all of you always be happy and healthy. Okay, in this video we are going to learn about simple present tense. Nah, simple present tense itu sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Untuk apa sih sebenarnya kita mempelajari simple present tense? Nah, simple present tense itu adalah grammar atau tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara rutin atau menunjukkan sebuah fenomena alam atau untuk menyatakan aktivitas saat ini. Jadi tujuan kita kali ini untuk mempelajari simple present tense adalah agar kalian bisa menyatakan sebuah aktivitas yang rutin kalian lakukan dalam bahasa Inggris. Oke, simak untuk materinya. Nah, sebelum kita memulai untuk bagaimana rumusnya, bagaimana cara menyusunnya, dan juga bagaimana contohnya, hal yang perlu kalian garis bawah adalah atau hal yang perlu kalian perhatikan pertama adalah ada dua istilah yaitu nominal sentence and verbal sentence. Kalian harus sudah paham dulu ya terkait nominal and verbal sentence. Nah, yang pertama ada nominal sentence atau kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja atau kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi di situ di dalam kalimat nominal itu atau di nominal sentence itu tidak ada sebuah aktivitas yang dilakukan. Contohnya, saya seorang guru. Apakah di situ ada aktivitas yang dilakukan atau ada kegiatan yang dilakukan? Tidak kan? Nah, jadi nominal sentence itu contohnya seperti itu. Saya seorang guru. Saya seorang guru. Selanjutnya, saya seorang murid. Dia sangat cantik. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat nominal. Kalau di dalam bahasa Inggris, contohnya berarti I'm a teacher, I'm a student, I'm a zookeeper, atau she is beautiful. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat nominal. Selanjutnya kita pindah ke verbal sentence atau kalimat verbal. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung verb. Verb itu dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja. Jadi verbal sentence atau kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Jadi kalimat verbal itu kalimat yang ada aktivitas yang dilakukan. Contohnya, she plays doll. Dia bermain boneka. Jadi di situ ada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh dia perempuan, yaitu dia perempuannya melakukan aktivitas yaitu bermain. She plays doll. Lalu contoh lagi, I cook fried rice. Saya memasak nasi goreng. Di situ adakah sebuah aktivitas yang dilakukan? Ya, benar. Di situ ada sebuah aktivitas yang dilakukan yaitu memasak. Nah, kira-kira sudah jelas belum terkait nominal sentence and verbal sentence? Di sini kalian sudah harus paham dulu ya sebelum menginjak ke rumus simple present tense. Oke, kita langsung lanjut ke simple present tense, bagaimana rumusnya dan cara menyusunnya. Jadi, dalam kalimat itu ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu afirmatif atau bentuk positif. Yang kedua negatif atau bentuk negatif. Dan yang terakhir ada interrogative atau bentuk tanya. Jadi nanti kita akan menyusun kalimat dengan tense simple present tense ke dalam 3 bentuk ini: afirmatif, negatif, and interrogative. Nah, untuk afirmatif sendiri, untuk nominal sentence dan juga verbal sentence ada perbedaan rumusnya. Perhatikan ya, kalau untuk nominal sentence
jadi salah satu. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan complement. Sedangkan untuk verbal sentence atau kalimat verbalnya, rumusnya bentuk positif itu subject plus verb s or es atau verb 1 kata kerja bentuk 1 atau kata kerja bentuk s atau es plus objek. Kita bahas bentuk positif untuk nominal sentence dulu. Jadi tadi kita sudah tahu rumusnya adalah subject plus to be plus complement. Untuk to be-nya ada 3, is, am, are. Untuk penggunaannya, am itu dipakai untuk subjek I, is dipakai untuk subjek he, she, and it. Untuk to be, are dipakai untuk subjek they, we, you. Ini kalian harus hafal dulu. Oke, selanjutnya untuk contohnya, contoh bentuk afirmatif nominal sentence. Di sini ada I'm a student. Diperhatikan, I itu sebagai subjek, M-nya to be, dan studentnya adalah complement. Jadi kenapa di situ M-nya to be-nya pakai M? Karena subjeknya adalah I. Contoh lagi untuk nominal sentence bentuk positif ada he is a student. He-nya di situ sebagai subjek, is-nya adalah to be karena tadi saya sudah menjelaskan kalau is itu dipakai untuk subjek he, she, it. Jadi karena subjeknya he, maka to be-nya pakai is. He is a student. Dia laki-laki adalah seorang murid. Itu adalah contoh kalimat positif, kalimat bentuk positif dari nominal sentence. Selanjutnya kita pindah ke bentuk afirmatif atau bentuk positif, tapi dengan verbal sentence, kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja. Jadi untuk verbal sentence, kalimat bentuk positifnya tadi sudah dijelaskan. Rumusnya adalah subject plus verb s, es atau verb 1 plus objek. Nah, kita ada contoh. They always study together after school. Diperhatikan, di situ subjeknya siapa? Ya, benar. Subjeknya adalah they. Lalu kata kerjanya adalah study. Study-nya di situ adalah kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Karena kata kerja bentuk pertama itu dipakai untuk subjek yang jamak, subjek yang jumlahnya lebih dari 1. Silahkan diperhatikan. Di sini ada subjek they, we, I, you. Di situ harus menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Tapi kalau subjeknya he, she, dan juga it, itu kata kerjanya nanti bentuk s atau es. Kita bandingkan. Di situ ada they study together after school. Selanjutnya ada she always studies after school. Kira-kira gimana perbedaannya? Nah, benar sekali. Di situ perbedaannya adalah di study dan juga studies. Apa bedanya? Apa yang membuat beda? Yang membuat beda adalah subjeknya. Kalau untuk subjek they, dia pakainya study karena harus kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk contoh kedua tadi ada she always studies after school. Kenapa di situ bentuknya studies? Karena she itu jumlahnya 1, dia perempuan itu jumlahnya 1, maka kata kerjanya harus bentuk s atau es. Jadi study-nya yang ketika tadi dipakai untuk they study, kalau dipakai untuk she jadinya study.
studies. Selanjutnya kita pindah ke negative sentences atau kalimat dengan bentuk negatif. Tetap saja kita harus ada dua rumus, yaitu nominal sentence and verbal sentence. Untuk di nominal sentence, rumusnya adalah seperti ini. Subject plus to be plus not plus complement. Sementara untuk verbal sentence, rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1 kata kerja bentuk pertama plus objek. Oke, kita fokus dulu di nominal sentence. Untuk nominal sentence, to be-nya tadi sama ya, is, am, are, penggunaannya masih sama seperti tadi bentuk positifnya. Jadi ketika tadi di positif kita ada contoh I'm a student, berarti bentuk negatifnya adalah I'm not a student. Saya bukan seorang murid. She is not a student. Dia perempuan, bukan seorang murid. Lalu untuk bentuk verbal sentence atau kalimat verbal dengan bentuk negatif itu ada auxiliary verb atau ada tambahan, yaitu penggunaan do dan juga does. Do itu dipakai untuk subjek yang jamak. They, we, I, you itu memakai do. Sementara untuk subjek tunggal atau singular itu memakai does. Jadi nanti ketika kalian membuat kalimat, kalau subjeknya adalah jamak, nanti bentuk negatifnya ditambahi dengan do not. Kalau untuk subjeknya tunggal ditambahi does not. Silakan perhatikan contoh di samping ini. Di sini ada sebuah contoh, yaitu they don't study together after school. Perhatikan subjek, perhatikan kata don't, dan perhatikan kata study. Di situ kenapa pakai don't, kenapa pakai do not? Karena subjeknya adalah jamak. They, mereka itu lebih dari satu, makanya pakainya harus do not atau bisa disingkat dengan don't. They don't. Setelah itu perhatikan kata kerjanya, belajar, study. Study di situ harus kata kerja bentuk pertama, tidak boleh kata kerja bentuk s atau es, tidak boleh kata kerja bentuk ing dan lain sebagainya. Tadi di bentuk positif kita punya contoh she study after school. Kalau dirubah menjadi bentuk negatif, dia menjadi she does not study after school. Kira-kira kenapa ya di situ pakai does not? Nah, karena dia dirubah menjadi bentuk negatif, harus ada tambahan auxiliary verb-nya. Jadi harus ditambahi dengan does. Kenapa pakainya does bukan do? Karena si itu adalah satu orang, dia perempuan dengan jumlah satu. Makanya tadi seperti aturan di awal, ketika jumlah subjeknya satu itu pakainya does. Makanya she does not study. Selanjutnya kita pindah ke bentuk interrogative sentences atau kalimat tanya. Nah, kita juga akan membuatnya dalam bentuk nominal sentence dan juga verbal sentence. Apa tadi nominal sentence dan verbal sentence? Kalian harus masih ingat itu ya. Nah, untuk nominal sentence atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja, cara menyusunnya adalah seperti ini. To be plus subject plus complement. Jadi to be-nya tadi ada is, am, are, lalu selanjutnya ada subject, dilanjutkan dengan complement, lalu jangan lupa harus ada tanda tanya untuk
untuk menandakan kalau itu adalah kalimat tanya. Contohnya, is she a student? Apakah dia perempuan seorang murid? Jadi untuk membentuk bentuk tanya, to be-nya ditaruh di yang paling depan, lalu baru diikuti dengan subjek. Is she sebagai subjek, a student tanda tanya. Apakah dia seorang murid? Untuk cara menjawabnya, kalian tinggal memberikan jawaban yes or no. Jadi jawabannya hanya ada dua, yes dan juga no. Kalau yes berarti yes she is. Kalau no berarti no she is not. Nah, untuk bentuk tanya dari verbal sentence, kalimat yang mengandung kata kerja, kita masih harus memakai auxiliary verb, yaitu do dan juga does. Do dan does-nya tadi pemakaiannya untuk subjek apa aja, kalian tentunya masih harus ingat ya. Nah, cara menyusunnya adalah seperti ini. Do or does plus subject plus verb 1 plus objek, and the last is question mark atau tanda tanya. Nah, kita ada sebuah contoh, diperhatikan di samping ini. Do they study after school? Tanda tanya. Dalam bahasa Indonesia itu artinya apakah mereka belajar setelah sekolah? Nah, di situ diperhatikan tadi karena subjeknya they, makanya harus pakai do. Do-nya ditaruh di yang paling depan. Do they study? Perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya juga harus kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh kata kerja bentuk S atau ES. Jadi seperti di samping ini, do they study after school? Jawabannya juga ada dua, yaitu yes or no, ya atau tidak. Kalau jawabannya yes berarti yes they do. Kalau jawabannya no, no they don't. Kita ambil contoh lagi untuk subjek tunggal, subjek yang satu orang. Ketika tadi kita ada contoh she studies after school, kalau kita ubah menjadi bentuk tanya menjadi does she study after school? Perhatikan, kenapa di situ pakai does di yang paling depan? Karena bentuknya tanya. Kenapa bukan do? Karena she itu kata subjek atau pelakunya adalah satu orang, yaitu dia perempuan. Oke, jelas ya sampai di sini bagaimana bentuk positif, afirmatif, negatif, and interrogative atau bentuk tanya dari nominal and verbal sentence. Nah, itu tadi segala penjelasan terkait dengan simple present tense. Semoga kalian paham ya. Silahkan bisa kalian terapkan. You can practice it at your home. Jadi kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian. Oke, enough for this video. Enough for simple present tense. Thanks for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.